sampailah ke titik dimana ada tangga. Sebenarnya sebelum tangga itu saya ngerasa kawasan ini kayak dikelola dengan baik lah gitu. Di sana itu goa kan. Pada saat itu keluar ada satu orang bapak-bapak dari dalam goa itu. Pakaiannya ya kayak pakaian tradisional aja sih, pakaian tradisional orang di sana. Cuman beliau tuh kayak dibilang telanjang dada enggak juga sih, cuman kayak ada kayak entah itu kain atau kayak bentuk rompi atau apalah, cuman emang sederhana aja gitu ya. Sederhana, iya. Dan bawahannya juga nggak begitu panjang. Beliau bilang gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang mewakili keadaan di sekitar kita, keadaan di sekitarnya mereka maksudnya pada saat itu. Yang perlu kamu tahu, nggak tahu gimana beliau tuh tahu kalau saya ngeliat cahaya sebelumnya. Beliau bilang, yang perlu kamu tahu, cahaya yang kamu lihat di sana, di tempat kamu tadi awal mula masuk ke sini, cahaya itu berasal dari sini. Dinamakan Kontilola itu karena sampai sekarang itu nggak ada orang yang bisa membaca dengan jelas apa yang tergambar di lukisan gua tersebut. Yang menariknya adalah orang-orang di Papua itu malah menyebutnya sebagai tempat dulunya ada alien lah katanya. Nah kalau misalnya menurut penglihatan mata batin Alif, bisa nggak Alif ceritakan ada pengalaman yang entah di dimensi lain atau di di peradaban masa lampau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana Alif kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik mas. Syukur baik. Sobat gimana? Sama-sama baik juga. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Nah, Sobat Time Travel, kita masih di daerah paling timur Indonesia. Kita masih ada di Papua. Nah, kalau kemarin Sobat Time Travel udah melihat episode tentang Papua yang pertama, di sana tuh kita nggak ada referensi apapun ya tentang entah ada peninggalan atau ada situs atau ada apa. Nah, kali ini nih ada satu situs nih yang kita temukan. Mungkin itu juga jadi salah satu kayak tempat yang diluhurkan di sana ya, tempat keramat bagi para leluhur orang-orang di Papua. Nah, Alif tahu nggak kalau misalnya pernah dengar nggak ada gua namanya gua Kontilola? Namanya nggak pernah dengar mas. Jujur nggak pernah dengar. Ya. Cuman mungkin kalau lihat tahu ya. Ya kita kan sudah kita kasih tahu di episode pertama tentang Papua, nggak banyak tuh referensi tentang ada peradaban di sana, sisa-sisa peradaban atau benda kepurbakalaan maupun cerita-cerita tentang dimensi lain. Nah, di Kontilola ini kabarnya merupakan salah satu lokasi tempat ada lukisan gua, Liv. Nah, lukisan gua itu kan sebenarnya kan fenomena yang ada di seluruh dunia ya. Nah, salah satunya yang ada di Kontilola ini. Nah, yang menariknya adalah orang-orang di Papua itu malah menyebutnya sebagai tempat dulunya ada alien lah katanya. Tempat orang dihuni alien. Nah, kita kan jadi penasaran ya sebenarnya. Gimana sih sebenarnya tempat gua yang dinamakan Kontilola itu, karena sampai sekarang itu nggak ada orang yang bisa membaca dengan jelas apa yang tergambar di lukisan gua tersebut. Nah, kalau misalnya menurut penglihatan mata batin Alif, bisa nggak Alif ceritakan ada pengalaman yang entah di dimensi lain atau di di peradaban masa lampau tentang keberadaan yang ada di sekitar kawasan tersebut? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kan tadi udah Mas Anton ceritain ya, udah Mas Anton buka bahwa kita masih berada di kawasan timur alias Papua lah gitu kan.
unik banget nih. Daratan Papua tuh unik banget gitu. Yang pertama aja udah seru banget sih. Ya insya Allah ya, semoga seru bagi Sobat Time Travel semua, semoga bermanfaat dan menghibur lah. Cuman di episode kemarin tentang Papua, kalau nggak salah sih, saya pernah bilang kita akan menelusuri yang lain lah. Intinya kayak gitu ya, inti omongannya kayak gitu. Nah sekarang kita akan coba datang ke salah satu wilayah yang mungkin disakralkan bagi orang sana ya, Papua, yang mana emang tempatnya sakral dan penuh dengan misteri lah. Nah itu yang tadi Mas Anton udah bilang namanya Gua Kontilola. Namanya Gua Kontilola, Sobat Time Travel. Nah itu yang ada di sana. Ya, nah mungkin tadi Mas Anton nanya, Alif tahu nggak yang namanya Gua Kontilola? Saya bilang nggak tahu karena emang nggak tahu namanya kan. Cuman kalau misalkan lihat gambar kayaknya tahu sih. Dan akhirnya kan sebelum ini kan kita juga ngobrol-ngobrol gitu kan. Saya nggak tahu namanya, cuman saya cari lukisan goa yang ada di Papua lah gitu intinya. Di Google kan banyak gambarnya. Nah salah satunya ada gambar yang kayak bentuknya kayak orang. Bentuk-bentuk orang lah gitu. Nah dari situlah perjalanan kita dimulai Sobat Time Travel. Jadi saya mencoba untuk menembus ruang dan waktu mungkin kisaran tahunnya ya ribuan tahun yang lalu lah. Cuman nggak terlampau jauh juga sih gitu. Akhirnya saya datang ke salah satu tempat di wilayah sana. Di sana itu masih hutan lebat yang benar-benar hutan, nggak ada, seakan-akan nggak ada penghuninya gitu ya, nggak ada kehidupan manusia. Tapi nggak tahu gimana dari salah satu penjuru saya ngeliat seperti ada cahaya sekilas gitu. Cuman jauh banget. Kayak kalau misalkan saya ngeliat cahaya itu mesti ngelewatin rimbunan pohon yang ada di hutan itu. Iya. Cuman trep gitu loh, kayak cahaya gitu lah. Apa itu ya? Saya pikir kayak komet kan, atau kayak meteor pada saat itu. Cuman pada saat itu saya kesana siang Mas. Saya ada di tengah hutan di lokasi itu. Singkatnya, saya dari clue yang tadi, saya coba nembus ngelewatin rimbunan pohon itu, hutan dan sebagainya. Udah saya jalan aja. Cuman mengandalkan apa yang tadi saya lihat dari kejauhan dan mengandalkan feeling saya sendiri. Sampai akhirnya udah ngelewatin hutan nih ya. Lebat banget lah pokoknya dan pokoknya kayak seakan-akan tuh nggak ada jalan. Sampai saya tiba di salah satu lokasi, salah satu wilayah itu. Ternyata di sana tuh ada, bisa dibilang kayak mungkin kehidupan lah gitu, perkampungan atau mungkin ya kelompok-kelompok kecil gitu ya. Karena memang nggak besar, kecil yang kelihatannya gitu. Bentuk bangunan ini pertama kali yang saya lihat ya, bukan langsung ke gua loh. Nggak langsung berarti masih awalnya gitu, nggak langsung ke gua. Pemukimannya itu ya. Nah ternyata di sana ada semacam pemukiman, mungkin bisa dibilang kampung atau desa, di tengah-tengah hutan banget itu Mas. Nah rumah-rumahnya tuh kayak rumah suku di Papua ya sekarang, yang rumahnya kayak bentuk-bentuk jamur gitu, yang dari kayak jerami atau apalah itu yang warnanya abu-abu gitu ya. Nah, di situ ada memang beberapa bangunan bentuknya kayak gitu. Nah, terus saya lihat si orang-orangnya tuh jauh berbeda dari orang yang sebelumnya kita temuin di episode kemarin di episode Papua yang pertama. Kalau di episode yang pertama mungkin sobat Time Travel yang udah pernah nonton, kita udah cerita tentang orang-orang di sana pada saat itu punya pakaian yang kayak kain-kainan panjang gitu ya. Terus rumahnya tuh ya di antara pohon-pohon, di atas pohon dan sebagainya. Bahkan bisa berubah jadi burung kayak burung onta atau burung kasuari. Cuman pada saat saya ngelihat yang di situ kayak seakan-akan di peradaban yang berbeda lah. Padahal mungkin sama di daratan yang sama, cuman di wilayahnya agak beda juga ya. Tapi kayak masanya tuh kayak masa yang cukup jauh lah bedanya. Kenapa? Orang-orang di sana tuh bentuk pakaiannya menggunakan pakaian-pakaian tradisionalnya orang Papua zaman sekarang. Kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Yang jelas banget perbedaan sama orang-orang yang sebelumnya kita ceritain. Padahal masih di Papua. Nah, dari situ saya coba, singkatnya saya ikutin lah beberapa aktivitas mereka. Saya coba lihat, saya ikutin. Saya kesana kan beberapa waktu juga Mas, bolak-balik gitu kan. Nah, aktivitas mereka itu jauh lebih berbeda dibanding aktivitas masyarakat
di Papua yang kemarin kita ceritain. Kalau kemarin itu lebih mungkin bisa dibilang lebih terstruktur ya. Kalau yang ini kayak memang tradisional banget lah gitu. Bener-bener tradisional. Mencirikan banget orang-orang yang tradisional atau yang tinggalnya di pedalaman kali kayak gitulah bahasanya. Itu dari apa yang saya lihat sih. Sebenarnya simple banget kayak gitu. Mungkin sobat time travel yang orang daerah timur atau bahkan orang Papua sendiri udah kebayang lah gimana kehidupan di sana dari apa yang saya ceritain. Pokoknya bener-bener sederhana banget. Kayak orang-orang suku lah gitu ya. Nah, dari situ perjalanan saya berlanjut. Udah ngikutin beberapa aktivitas masyarakat di sana. Nggak perlu saya ceritain ya aktivitasnya, karena ya seperti biasa aja. Kehidupan gitu. di sana. Oh iya, sorry. Ini mumpung belum lupa. Kalau di episode kemarin, saya cerita bahwa orang-orang di wilayah Papua sana itu punya kulit Postur yang bukan kulit hitam. Tapi kulitnya yang betul. Kayak orang-orang Flores yang agak lebih cerah ya. Sama matang tapi jauh lebih gelap, tapi nggak hitam juga. Cuman kalau yang di sini ya seperti orang di Papua zaman sekarang, di suku-suku Papua zaman sekarang. Jadi gitu. Agak lebih mudah merelate sama orang-orang Papua di zaman sekarang. Makanya tadi saya bilang seakan-akan ketika saya melihat itu kayak gap masanya tuh beda sama yang kemarin kita ceritain. Padahal mungkin di daratan yang maksudnya di daratan yang sama, cuman mungkin di wilayah yang sedikit berbeda aja gitu. Gambaran besarnya yang Alif lihat ketika Alif dari tempat berdiri melihat cahaya itu, gambaran besarnya kawasan itu seperti apa, kehidupan mereka seperti apa? Tadi kan saya cerita gini Mas. Tadi saya cerita dari tempat saya berdiri itu kan kayak hutan-hutan sebenarnya. Yang sejauh yang mata memandang saya nganggap itu sebagai hutan aja ya, hutan belantara gitu. Sampai akhirnya saya nerobos itu semua, masuk ke dalam, terus ketemu kayak semacam perkampungan gitu. Memang kelihatannya nggak begitu besar, tapi sebenarnya kan itu kayak ngelebar gitu ya. Dan yang tadi saya bilang ada rumah-rumah dan sebagainya, itu bukan ngasal gitu aja ngebangun itu, tapi dengan sistem yang rapih lah, dengan terstruktur, tertata dan sebagainya. Nah, tadi saya juga cerita bahwa setelah dari ngikutin aktivitas masyarakat di sana, kan itu lebar ya wilayahnya, walaupun bukan yang begitu rame ibaratnya, tapi lebar lah, cukup luas gitu. Terus saya ngelanjutin perjalanan lagi, terus ngelewatin kayak hutan-hutan juga, sampai nanti ada kayak semacam sungai dan sebagainya. Nah, sampailah ke titik di mana ada tangga. Sebenarnya sebelum tangga itu, saya ngerasa kawasan ini kayak dikelola dengan baik lah gitu. Kalau misalkan saya bisa rinciin lebih dalam lagi, semacam taman hutan. Kalau kita masuk ke kawasan itu. Nah, dari situ akhirnya saya coba jalan lagi, coba perjalanan saya lanjutin ke tempat yang dari awal saya penasaran. Di mana ada cahaya itu. Cahaya sekilas kayak entah itu bintang atau apalah. Sekilas gitu kan. Sampai akhirnya saya nelusurin hutan lagi. Ada ya ngelewatin sungai dan sebagainya, terus sampai akhirnya perjalanan cukup panjang. Di sana saya ketemu ada anak tangga. Di hutan itu, ngelewatin hutan, terus ada anak tangga. Pokoknya di salah satu sisinya ada anak tangga. Nah, konturnya kan naik ya, anak tangga. Anak tangga itu saya perhatiin alami banget sih dari batu-batuan. Bukan anak tangga yang dari keramik, enggak. Tapi dari batuan. Ada juga yang udah kayak ketutup akar-akaran gitu. Pokoknya alami banget. Saya naikin anak tangga. Di anak tangga kesekian itu udah kelihatan ada gua di sana di atasnya. Jadi kalau kita ke sana tuh naik pada saat itu ya yang saya lihat, kalau kita mau naik ke sana ke gua itu, anak tangga yang mesti kita lewatin tuh nggak begitu jauh, nggak begitu panjang, nggak begitu pendek juga. Ya sedang lah. Akhirnya saya datang ke mulut gua itu. Di sana ternyata saya ngerasain hawa yang jauh lebih berbeda dari wilayah-wilayah yang dari tadi saya lewatin. Dan di sana, di kanan, di kiri dinding gua, ketika saya mulai masuk ke dalam itu udah kelihatan adanya beberapa gambar-gambar yang sangat-sangat bikin saya makin penasaran. Gambarnya apa? Gambar-gambarnya itu gambar-gambar orang. Ada juga kayak semacam gambar orang sih, cuman aneh lah gitu. Kayak agak aneh pertama kali ngeliat kayak bukan orang tapi orang gitu.
kurang lebih kayak gitu sih Mas. Itu awalnya tuh. Iya, itu kan jadi kayak disalahpahami sama orang-orang zaman sekarang ya kan. Itu katanya bentuk orangnya tuh memang bentuk orang yang sederhana, tapi dikatakan misalnya punya jarinya cuma 4, bukan jarinya 5 gitu, terus matanya bulat gitu kan. Jadi orang menganggapnya itu sebagai alien. Oke. Nah, apalagi Liv yang dilihat ini di menarik sana ya, dan istimewanya. Pembahasan ini sangat menarik dan kita akan cerita lah dari apa yang kita lihat ya. Siap. Nah, di sana itu goa kan. Pada saat itu keluar ada satu orang bapak-bapak dari dalam goa itu. Pakaiannya ya kayak pakaian tradisional aja sih, pakaian tradisional orang di sana. Cuman beliau tuh kayak dibilang telanjang dada enggak juga sih, cuman kayak ada kayak entah itu kain atau kayak bentuk rompi atau apalah, cuman emang sederhana aja gitu ya. Sederhana, iya. Dan bawahannya juga nggak begitu panjang. Perawakannya lebih pendek dari saya, kulitnya kulit orang Papua, orang lokalnya gitu. Terus cuman punya tubuh yang cukup keker lah gitu ya. Terus gimana ya? Kepalanya juga ini agak deskriptif dikit ya. Kepalanya itu punya kepala yang agak botak lah rambutnya. Kepalanya agak botak gitu. Nah kayak gitu beliau senyum, terus kayak kita sama-sama saling ngasih hormat lah gitu, saling ngasih hormat. Diterima baik. Singkatnya diterima baik. Percakapannya cukup panjang, perkenalan diri dan sebagainya. Saya ditanya kamu dari mana, ada urusan apa kesini, mau ngapain. Tapi beliau dengan pembawaan yang tegas, tapi lemah lembut, kayak gitu. Suaranya pun ngebas ya, beliau tuh ngebas suaranya. Nah dari percakapan itu akhirnya saya berpikir bahwa jangan-jangan beliau ini adalah bisa entah kuncen ya bahasanya yang saya bisa pahamin, entah itu kuncen atau mungkin tetua adat atau apalah, atau memang yang tinggal di wilayah situ, atau tinggal di gua itu, yang ngejaga gua itu. Nah dari situlah banyak hal-hal yang bisa saya ceritain ke teman-teman semua, tapi poin-poin aja. Nah akhirnya dari panjangnya obrolan saya sama beliau, terus juga beberapa waktu, saya mulai dikasih tahu makna-makna atau penjelasan dari si gambar-gambar itu. Jadi beliau bilang gini ke saya. Ini bahasa yang bisa saya terjemahin aja ya. Bahasa yang bisa saya terjemahin di zaman sekarang. Beliau bilang gini. Gambar-gambar ini sebenarnya hanya gambar bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang. Mungkin di masa nanti, di masa keturunan yang nanti, ini menjadi gambar aja. Bahkan bisa jadi gambar-gambar ini tidak akan bisa dimaknai secara menyeluruh, atau bahkan sama sekali tidak dimaknai oleh sebagian besar orang di zaman nanti atau di keturunan yang nanti. Beliau bilang gitu. Lalu beliau mulai penasaran nih sebenarnya kenapa bisa begitu ya. Beliau mulai bercerita lagi gini. Gambar-gambar yang kamu lihat ini, ada gambar orang berjajar, ada yang sendiri, ada gambar-gambar yang lain-lain lagi lah bentukannya. Dari mulut gua sampai ke dalam, kanan kiri, itu sebenarnya beliau jelasin. Detail lah gitu, cukup detail lah. Beliau bilang, orang-orang ini sebenarnya adalah maksudnya gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang dibikin atau lukisan yang dibikin oleh kami, oleh orang-orang kami. Pun saya juga bagian dari pelukisnya, ibaratnya yang ngelukis di situ, yang bikin di situ. Pertama kali beliau bilang gini, kamu pasti penasaran, kami gambarnya pakai apa, ya kan? Ngelukisnya pakai apa? Dan itu kan tempatnya tinggi, Liv, kalau yang di foto ya. Memang tinggi, Mas. Iya, tinggi banget ya. Nah, beliau bilang gini, gambar ini kami lukis menggunakan semacam cairan dari pohon-pohonan lah, dari batang pohon yang dihancurin terus digerus. Nanti itu bisa terus ada batang pohon yang bisa dikelet-kelet gitu. Ini seakan-akan jadi kayak kuasnya, atau pokoknya kayak bahan-bahan alami lah. Intinya si tintanya dari situ, dari batang-batang pohon itu. Sampai keringetan nih. Terus dibikin, digambar. Gambarnya itu adalah gambar dari apa yang orang-orang itu lihat. Gambarnya itu adalah mewakili
dari apa yang mereka lihat pada masa itu. Wah, masih belum ngeh nih. Belum paham kan? Iya, belum paham ya. Ini menarik, penasaran, tapi juga kayaknya butuh ekstra perhatian lah ya gitu. Ini perhatiin ya. Oke. Beliau bilang gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang mewakili keadaan di sekitar kita. Keadaan di sekitarnya mereka maksudnya pada saat itu. Okay. Misalkan ada gambar orang lagi deret nih. Berarti salah satu dari mereka yang gambar, yang bikin lukisan itu, orang itu lagi ngelihat orang lain lagi berderetan atau lagi jalan barengan di gambar. Pertama itu ya, nih secara kulitnya dulu bikin gitu. Nah, gambarnya kan namanya orang dulu nggak sempurna, Mas. Iya, betul. Bukan kayak arsitektur zaman sekarang kan. Bukan. Atau seniman zaman sekarang ya dulu ngasal aja gitu kan. Dalam bentuk yang sederhana lah. Dalam bentuk yang sederhana dari apa yang mereka lihat, lalu ya udah ngasal lah bikin. Oh, orang kepala, badan, tangan, kaki lah gitu, udah sesimpel itu. Udah kayak gitu. Pertama itu yang perlu kamu tahu. Kemudian berikutnya gambar-gambar ini juga mewakili dari berbagai macam ilmu pengetahuan dari zaman yang sekarang, maksudnya pada saat itu, maupun dari zaman dulu, pun dari dimensi-dimensi yang lain. Oh iya. Oh, yang tadi maksudnya melihat, ini orang nih menggambar. Nah, orang-orang ini ada di sekeliling kamu yang kamu lihat, kan gitu ya kan? Itu termasuk kayak apa bahasanya? Karena Alif tadi bilang bisa catatan-catatan dari leluhur, tuh catatan-catatan dari pengetahuan yang ada di sini. Berarti bisa melihat yang kayak Alif dong. Nggak tahu. Time travel gitu ya. Nggak tahu sih. Lanjut ya. Okay. Beliau bilang gini. Tidak sampai di situ, beliau bilang. Lanjut ya, gitu. Maksudnya bahasanya lanjut ya. Beliau melanjutkan penjelasan tentang makna-makna dari gambar-gambar yang lainnya. Beliau bilang gini. Beberapa orang di antara kami, termasuk saya, beliau mengakui lah, termasuk saya, diberi kelebihan oleh yang maha kuasa lah gitu. Diberi kelebihan oleh yang maha kuasa untuk bisa berkomunikasi dalam hal antar dimensi, bisa berkomunikasi dalam hal dengan makhluk-makhluk lain yang maksudnya. Lain di sekitar, iya. Untuk apa tujuannya? Beliau bilang untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan spiritual. Jadi beliau bilang antara spiritual dan ilmu pengetahuan itu digabung jadi satu, dipelajarin lalu diserap sampai ke fisik-fisiknya. Kemudian untuk apa? Nggak cuma buat sendiri, tapi buat alam, buat ngejaga alam lah intinya gitu. Alam kan juga maksudnya ada manusia di sana kan juga bagian dari alam, ada hewan di sana bagian dari alam. Itu beliau bilang begitu. Kemudian beliau bilang gini, yang perlu kamu tahu, nggak tahu gimana beliau tuh tahu kalau saya ngeliat cahaya sebelumnya. Beliau bilang, yang perlu kamu tahu, cahaya yang kamu lihat di sana, di tempat kamu tadi awal mula masuk ke sini, cahaya itu berasal dari sini. Cahaya dari sini. Saya mungkin nggak akan kasih tahu maksudnya itu apa ya maknanya ya. Cuman beliau bilang gini, gimana ya? beliau bilang gini, gua ini bukan sembarang gua. Gua ini tempat yang disakralkan oleh kami. Karena gua ini biasa kami gunakan untuk bertapa, untuk meditasi dan sebagainya, untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang lain, bahkan di dimensi yang lain. Makanya ada bentuk-bentuk yang agak-agak aneh, bukan kayak orang-orang. Iya, betul. Mungkin dari penjelasan beliau, saya akhirnya paham mungkin yang orang-orang zaman sekarang maksud yang disebut sebagai alien, atau kata orang sana, kata orang di Papua, goa itu tempat tinggal alien dulu. Mungkin bisa jadi ya karena gambar-gambar itu. Dan yang beliau bilang adalah kami, beberapa orang di antara kami termasuk saya, diberi kelebihan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk lain, bahkan yang di dimensi lain. Dimensi itu banyak, Mas. Gitu. Nah, itu di apa istilahnya? Apa yang mereka serap dari gua itu, apa yang mereka serap pengetahuannya dari dimensi lain, itu dia apa istilahnya sebarluaskan nggak sih di kalangan mereka sendiri, membantu kehidupan mereka di sana gitu. Tadi udah bilang dari apa yang beliau sampaikan bahwa mereka itu diberi pelajaran ilmu pengetahuan beserta spiritual itu
bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menjaga alam. Intinya itu, untuk menjaga sesama lah ciptaan yang maha kuasa. Intinya begitu mas, intinya ya. Intinya ya. Lalu beliau melanjutkan beberapa poin yang lain lah yang bisa saya sampaikan aja. Beliau bilang gini, gua ini sebenarnya terhubung dengan tempat-tempat yang lain yang ada di dunia. Makanya mungkin ya beberapa penemuan arkeologi, penemuan kepurbakalaan di beberapa wilayah di Indonesia maupun di luar negeri di dunia. Itu mirip-mirip gambarnya di gua-gua, lukisan gua dan sebagainya. Lukisan gua Nah, beliau apa yang beliau bilang sih begitu. Gua ini sebenarnya terhubung dengan tempat-tempat lain di seluruh dunia. Gitu. Tempat di mana ada lukisan gua juga di negara-negara lain ya. Kalau orang sih, kalau aku ya melihat riset gitu ya, itu kan dominannya orang menganggap bahwa lukisan gua itu adanya di belahan dunia Eropa, ada di Spanyol atau di Perancis ya. Tapi ternyata memang yang lukisan yang paling tua itu ternyata adanya di Indonesia gitu malah. Nah, gitu ya? Iya, ada di Indonesia. Salah satunya itu ya yang ada di Sulawesi. Nah, tema-temanya tuh kurang lebih memang sama, Alif. Jadi tema-temanya tuh tema-tema hewan, terus kemudian ada orang, tapi yang menarik adalah apa dibilang Therianthropes. Therianthropes itu kayak kemampuan manusia berubah menjadi hewan kayak gitu. Mungkin itu mau menggambarkan itu gitu. Nah, coba lihat. Ini menarik dari yang tadi Mas Anton sampaikan ya, Sobat Time Travel. Di awal saya bilang kalau saya maksudnya nyampein dari beliau itu, beliau bilang di awal tadi saya jelasin bahwa gambar-gambar ini dibikin oleh sebagian dari kami dari hasil apa yang kami lihat. Lalu divisualisasikan ke dalam gambar di dinding goa itu. Berkaitan sama Mas Anton bilang tentang orang yang bisa berubah jadi hewan. Episode kemarin tentang Papua, betul. Saya cerita tentang ada orang-orang yang bisa berubah jadi bentuk burung. Kalau kemarin di episode Papua yang kemarin, orang-orang di zaman itu berubahnya jadi burung kayak semacam burung onta atau burung kasuari. Yang tidak bisa di darat. Yang di darat lah, mayoritasnya kayak gitu. Cuman ternyata si bapak-bapak ini, beliau nunjukin bisa berubah jadi wujud burung juga. Ya. Wujud burungnya tuh wujud burung yang bukan yang kayak gitu, tapi yang bisa terbang, yang benar-benar bisa terbang, kayak bentuk mungkin elang lah gitu, cuman gede. Gitu. Kalau misalnya kayak, ntar lo mungkin relate sama penjelasan Mas Anton tadi ya. Lanjut dulu ya. Siap. Lanjut dulu ya. Setelah itu beliau menjelaskan tentang gini, dari apa yang saya dengar dari penjelasan beliau gini, bahwa tujuan kami sebenarnya untuk di zaman itu ya maksudnya, tujuan kami di zaman ini bikin lukisan di dinding itu untuk sebagai sarana berkomunikasi dengan anak keturunan kami nanti. Gitu. Seakan-akan kalau saya maknai kayak bisa jadi warisan leluhur mereka, warisan orang tuanya mereka lah gitu. Beliau bilang gini, kenapa harus dengan bentuk gambar orang atau bentuk gambar manusia? Ya karena seperti apa yang kamu lihat selama perjalanan kamu ke goa ini, penduduk kami atau orang-orang kami itu pada saat itu ya tidak bisa tulis, tidak bisa baca tulisan gitu lah. Dan memang di sana nggak ada kayak semacam prasasti atau plakat atau bahkan kertas, tulisan lah intinya. Itu nggak ada. Beliau bilang gitu. Makanya sarana berkomunikasi ke keturunannya itu pakai lukisan gitu. Gitu. Itu inti dari pada saat dibikin itu di zaman itu. Nah, lalu beliau bilang gini, kalau kamu perhatiin lebih detail, kamu pasti akan menemukan adanya gambar-gambar yang jauh lebih, mungkin bisa dikatakan tua ya kalau saya maknain, lebih tua daripada gambar yang ada di depan ini. Kalau yang saya pahamin, kata beliau, bagi orang-orang yang ilmu mungkin yang spiritualnya tinggi atau penglihatannya bagus, canggih, mata batinnya bagus, kalau ngeliat ke situ dan kelihatan gambar-gambarnya mungkin akan bisa jelas gitu, ngelihat jauh lebih jelas dibanding cuma sekedar gambar-gambar aja. Karena di sana itu kata beliau itu sebenarnya rangkaian dari jalan menuju ilmu pengetahuan ibaratnya gitu. Kode-kode alam sebenarnya juga. Kode-kode alam yang beliau bilang ya ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik dari masa itu, dari masa lalu
maupun dari dimensi yang lain. Iya betul. Gitu. Yang kalau dibilang membuka lama-lama menjadi jelas, jadi kayak benar membuka dimensi itu ya jadinya. Ya. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Ya, aku penasaran nih, Liv. Kalau misalnya kayak rentang waktunya dari misalnya yang cerita tentang Papua kita yang pertama dengan yang ini rentang waktunya jauh banget ya sih. Anggap aja mungkin jauh, tapi kan saya nggak tahu ya. Iya. Cuman yang tadi saya udah jelasin aja sih, kayak seakan-akan masanya beda aja gitu. Karena kan dari penduduknya beda. Iya. Kehidupan masyarakatnya beda. Yang satu ternyata masih punya kemampuan yang dibilang tadi Therianthropes itu tadi ya, berubah wujud itu. Cuman yang di sini, yang di pertama itu kita ceritanya tentang burung yang ada di darat ya, biasanya cuma di darat. Yang ini udah tiba-tiba mungkin kalau bahasaku jadi advance gitu ya, jadi lebih tingkat spiritualnya lebih tinggi gitu. Nggak tahu juga. Okay. Emang kalau bicara tentang Papua ya gitu kan, dengan ketiadaan referensi, kita kan jadi mikirnya kan, padahal kita ngelihatnya kalau sekarang kan kayak tradisional apa segala macam gitu ya kan. Nah ternyata kan nggak seperti itu gitu kan. Nah itu bagian dari mindset kita sebagai bangsa Indonesia ya. Ya betul. Karena ya selama ini orang anggap daratan Papua atau orang-orang di Papua, suku-suku di Papua itu seakan-akan kayak nggak punya peradaban. Seakan-akan nggak punya peradaban di masa lalu. Padahal mereka bangsa hebat banget. Bukan bangsa hebat, maksudnya mereka itu juga bagian dari saudara kita juga gitu loh. Betul, bagian dari saudara kita yang kita harus junjung tinggi. Dan bahkan kita rangkul. Iya, betul. Jangan seakan-akan bisanya cuman zaman sekarang kayak Java sentris aja lah gitu seakan-akan. Disisihkan orang-orangnya tapi diambil sumber daya alamnya. Ya itu urusan Mas Anto ngomong kayak gitu. Oke. Nah, sobat time travel atau Alif lah gitu. Sebelum kita akhiri ini, aku sih sebenarnya jadi ada pertanyaannya begini. Papua itu kan luas ya. Ini baru katakanlah 2 lokasi, walaupun kawasannya juga cukup besar gitu, tapi Papua kan juga besar juga. Apakah di masa entah yang lebih tua lagi atau dimensi yang lebih dalam lagi ada cerita-cerita menarik yang bisa disampaikan dari Papua? Insya Allah ada, Mas. Insya Allah ada. Oke. Di episode kemarin saya bilang bahwa Jawa aja yang pulau yang kecil tuh banyak banget cerita. Iya betul. Apalagi ini ya Papua. Di sini juga pasti ada dong. Gitu. Mungkin di episode nanti, episode berikutnya, kita mungkin masih akan membahas mengenai wilayah timur, khususnya Papua. Insya Allah masih banyak banget kisah-kisah masa lalu, peradaban masa lalu yang bisa kita ceritain. Yang selama ini orang tuh kayak seakan-akan nggak ngelihat gitu mengabaikan. Dan sebenarnya, ini mungkin bisa bilang kayak kayak bocoran sedikit, spoiler dikit lah. Bahwa ada daratan yang lebih luas lagi, yang jauh lebih luas daripada daratan Papua sekarang. Yang mana dulu itu masih nyatu dengan wilayah negara Australia kalau zaman sekarang. Jadi ada satu daratan atau satu benua yang luas yang menghubungkan antara Papua sekarang dan Australia yang sekarang. Itu jadi satu kawasan yang luas banget dan di situ ada cerita banyak banget. Wow. Dan itu masih berkaitan dengan wilayah Papua. Iya. Gitu. Masih satu kawasan lah. Dan mungkin lebih menarik kalau ada bintang tamu juga kan? Iya, gitu kali ya. Dan mungkin kayak gitu aja sih, Mas. Iya, mungkin kayak gini aja. Terus juga bagi sobat time travel yang mungkin keturunan orang-orang timur, keturunan Papua, berdarah Papua, atau misalkan memang kalian tinggal di sana, bisa saling sharing lah di kolom komentar. Iya, betul sih. Nambahin atau bahkan kritik ke kita. Dari apa yang kami lihat, cukup gitu aja insya Allah. Oke, cukup. Iya, penasarannya sih tetap ada lah ya, karena wilayahnya tadi Alif juga ada spoiler sedikit gitu. Tapi kita simpan buat episode yang lainnya. Iya. Aku pikir sampai di sini dulu aja kali ya untuk episode Papua kita yang kedua terkait dengan situs di Gua Kontilola. Semoga kalian suka dengan tayangan episode kita kali ini. Semoga tayangan kami bisa menghibur dan semoga bisa ada manfaatnya bagi kalian semua. Kalau kalian suka dengan tayangan ini, pastikan kalian tekan tombol like dan bagikan ke sebanyak mungkin orang. Tetap subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai bertemu lagi di episode kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.